El Clasico musim sekarang katanya merugikan Persib Bandung ya? Emang iya? Dan siapa yang akan menang? Persib lagi bagus, Persija juga lagi bagus selangkah. Kayaknya Persib yang akan menang. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman, selalu penuh akan drama jika pertandingan terpanas dan klasik di Liga Indonesia akan berlangsung, yaitu El Clasico-nya Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta di putaran kedua BRI Liga 1 musim sekarang. Dan sekarang akan bermain di kandangnya Persib Bandung. Tapi lagi-lagi, selalu ada aja gitu kan, hal-hal yang membuat laga ini selalu jadi panas gitu. Karena ada hal-hal yang mengikutinya, dan salah satunya adalah keputusan yang akhirnya sudah dikeluarkan oleh PSSI dan PT LIB kalau pertandingan El Clasico Persib melawan Persija sekarang tidak bisa untuk didatangi dan ditonton secara langsung. Dan ini jelas kerugian bagi Persib Bandung, karena kita tahu Persija Jakarta dengan The Jackmania-nya bisa menteror Persib Bandung di kandang Persija Jakarta saat putaran pertama. Sementara sekarang pendukung Persib Bandung tidak bisa melakukan itu kepada pemain-pemain Persija. Dan terlepas dari isu-isu yang mengatakan kalau ini seperti ada ketidakadilan dan segala macamnya, saya tidak mau masuk ke situ. Tapi intinya ini jelas kerugian bagi Persib Bandung karena adanya supporter, apalagi di pertandingan yang begitu klasik ini, jelas akan mengurangi sedikit kekuatan Persib Bandung. Karena saya yakin para pemain Persija akan sedikit nervous kalau seandainya ada teror dari para bobotoh Persib Bandung di pinggir lapangan. Nah, sekarang masuk ke pertandingan, teman-teman. Jika dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, di putaran pertama, Persija saat melawan Persib itu kan satu sama ya. Yang akhirnya Persib bisa menyamakan kedudukan dari David da Silva yang mulai kembali bisa dibilang ke performa terbaiknya waktu itu. Karena di beberapa pertandingan, David tidak menciptakan gol gitu. Dan di pertandingan sekarang, kalau dari segi kualitas, dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, begitu juga klasemen, jelas Persib Bandung lebih unggul. Bahkan dari sisi permainan pun, jika saya melihat permainan Persija Jakarta dan permainan Persib Bandung, jelas Persib Bandung lebih unggul. Tetapi teman-teman, tidak ada kata siapa yang sedang baik, tidak ada kata siapa yang sedang jelek jika El Clasico sedang berlangsung. Karena kadang-kadang Persib mungkin lagi jelek, tapi kalau ketemu Persija nggak ada kalah bagi Persib dari Persija. Begitupun sebaliknya, walaupun Persija Jakarta lagi jelek misalkan, tapi ketika bertemu Persib nggak ada kata kalah dari Persib Bandung, walaupun Persibnya lagi bagus. Sering terjadi hal seperti itu. Jadi mereka seperti mempunyai rasa yang berbeda ketika bertemu antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, yang kita tahu ini adalah El Clasico, teman-teman, dan akan menjadi pertandingan yang sangat seru sekali. Nah, jika dilihat dari head to head, jelas Persib lebih unggul. Dari posisi aja kita tahu lah kalau Persib sekarang ada di 4 besar, sementara Persija ada di papan tengah. Tapi yang jadi uniknya justru Persib sekarang di 2 pertandingan terakhir sedang bagus-bagusnya. Bahkan menciptakan 7 gol dari 2 pertandingan, 3 gol lawan PSIS dan 4 gol lawan Rans Nusantara kemarin. Dan Persija juga baru menang lagi setelah beberapa pertandingan gagal menang. Kalau saya nggak salah lawan Dewa ya kemarin. Dan itu menjadi modal yang sangat bagus bagi Persija Jakarta untuk bertemu dengan Persib Bandung sekarang. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang seru nih bagi saya. Pemain lengkap, timnya juga bisa dibilang sedang ada pada performa yang baik, sedang ada pada mentalitas yang baik, karena pertandingan sebelum El Clasico ini kedua tim meraih kemenangan. Nah, ini akan menjadikan satu hal pertandingan yang bagus. Saya rasa Persib akan tetap bermain seperti biasa. Mereka tidak akan bermain terburu-buru, mereka tidak akan menginisiasi untuk lebih condong menguasai permainan. Mereka akan lebih sabar untuk menunggu, karena kita tahu bagaimana compact defense dari Persib Bandung ini sangat luar biasa di era Coach Bojan Hodak. Begitu rapat, padu dan padat. Ketika bola ke kiri mereka geser ke kiri, ketika bola ke kanan mereka geser ke kanan. Begitupun dari tengah, sangat kesulitan bagi pemain-pemain atau lawan-lawan yang dihadapi Persib Bandung. Nah, teman-teman, dan Persib akan memanfaatkan serangan-serangan cepat, serangan-serangan balik yang kita tahu Persib mempunyai pemain-pemain yang siap untuk bisa melakukan counter attack yang cepat.
Ada Ciro Alves di sana yang kita tahu bagaimana akselerasi. Nah, ada Rian Kurnia yang saya yakin akan ditampilkan kembali sebagai pemain 11 pertama. Ada juga David da Silva yang kita tahu kan kalau David da Silva ini kalau nggak pegang bola dia kayak yang lambat, kayak yang malas. Tapi ketika dia pegang bola, bahkan harus duel 1 lawan 1, bahkan harus adu sprint dengan pemain belakang, patut diwaspadai dan hati-hati. Nah, sementara Persija Jakarta tetap akan melakukan bagi saya permainan-permainan yang kurang lebih sama dengan Persib Bandung. Karena poros dari permainan Persija Jakarta ada di Rio Matsumura dan juga kadang-kadang Riko Simanjuntak. Yang dimana dua pertandingan terakhir strikernya yang pernah berjaya bersama Persija yang sekarang sangat diragukan tetapi sekarang sedang bagus juga adalah Marco Simic, lagi bagus-bagusnya. Saya yakin Rio Matsumura dan Riko Simanjuntak nantinya akan menopang Marco Simic. Karena Marco Simic ini bagus di bola-bola atas, tapi bertemu Persib Bandung, bola-bola atas itu agak sulit juga. Karena mereka mempunyai dua center back yang luar biasa jago bola-bola atas karena posturnya bagus, Alberto dan Nick Weaver. Apalagi Alberto bagi saya untuk permainan sekarang dan musim sebelumnya juga saya rasa dia udah layak lah dinobatkan menjadi salah satu defender terbaik yang bermain di Liga 1 karena performanya bagus. Mungkin Alberto nggak punya kecepatan, tapi cara dia membaca permainan dalam satu pertandingan itu luar biasa banget teman-teman. Nah, di lini tengah akan menjadi duel yang menarik karena kita tahu lini tengah Persib bisa dibilang syarat akan pengalaman. Di situ ada Marco yang juga pernah memperkuat Persija, ada Deddy Kusnandar juga dan pemain yang diragukan yang sekarang sedang bagus-bagusnya Stefano Beltran. 3 poros ini akan menjadi pemain yang sangat-sangat dibutuhkan untuk Persib Bandung untuk membangun sebuah serangan. Jadi jika dilihat dari performa, jika dilihat dari posisi, jika dilihat dari beberapa pertandingan terakhir, saya mengunggulkan Persib Bandung. Walaupun memang ada sedikit kerugian karena Persib bermain di kandang tetapi tidak bisa ditonton secara langsung oleh supporter Persib. Tapi saya yakin Persib masih bisa menjadi keluar menjadi pemenang di pertandingan El Clasico musim sekarang. Saya harap juga teman-teman, saya menghimbau khususnya mungkin kepada para bobotoh ya, karena sekarang bermain di Bandung, tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan sepak bola Indonesia, termasuk merugikan sepak bola Bandung itu sendiri. Karena saya takutkan ada kekecewaan dari para bobotoh karena satu dan lain hal karena mereka nggak bisa menonton Persib secara langsung, ditambah juga kan di pertandingan putaran pertama Persib dan Persija kita tahu ada keributan. Saya harap bobotoh bisa lebih dewasa, saya harap bobotoh bisa membuktikan bahwa bobotoh adalah supporter yang cerdas, supporter yang tidak kemakan hal-hal negatif, dan juga supporter yang baik ramah siapapun lawannya. Walaupun saya akui bisa dibilang pertandingan sekarang agak sedikit memanas, walaupun sebenarnya Persija dan Persib sebelum-sebelumnya udah sangat adem ayem banget, bagus, belajar dari tragedi Kanjuruhan, tapi karena ada kejadian saat Persib bertemu dengan Persija di kandang Persija dari teman-teman di Jackmania yang saya yakini itu adalah oknum, saya harap kita tidak ingat akan hal-hal itu sehingga menyulut emosi, ditambah juga ada beberapa yang seolah-olah Persib diberikan kesulitan untuk tidak mendapatkan haknya ditonton oleh supporter, karena itu juga sebenarnya pertimbangan karena ada supporter Persib yang ribut saat melawan PSIS Semarang. Saya harap Persib dan bobotoh lebih dewasa dan semoga semuanya baik-baik saja dan bisa mempertontonkan permainan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum.